wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azhar Ivana Fatihah dengan NPM 22411123 dari kelas manajemen 22B. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai startup. Pengertian, startup merupakan sebuah perusahaan rintisan yang baru berdiri atau belum berjalan cukup lama. Berdasarkan uraian istilah startup tersebut dapat kita nilai bahwa startup adalah perusahaan yang baru saja berjalan dan masih berada pada tahap pengembangan dan penelitian lebih lanjut untuk dapat terus menentukan market atau pasar dalam pengembangan produknya. Menurut Fontenelle, tahun 2020 mendeskripsikan 3 kata kunci. Pertama, startup adalah usaha wirausaha yang mencari dukungan keuangan yang cukup untuk memulai. Kedua, tantangan pertama bagi seorang startup adalah membuktikan validitas konsepnya kepada calon pemberi pinjaman dan investor. Ketiga, startup selalu merupakan proposisi yang beresiko, namun calon investor memiliki beberapa pendekatan untuk itu menentukan nilainya. Step Bank. Startup adalah organisasi sementara yang digunakan untuk mencari organisasi yang berulang dan model bisnis yang struktur. Startup Ranking, sebuah organisasi dengan kompetensi penghasilan tinggi dan basis teknologi yang kuat, yang memiliki fakultas yang mempercepat pertumbuhan dan mempertahankan kemandirian sepanjang waktu investor maksimal harus 10 tahun. Adapun Unicorn, Decacorn, dan Heterocorn. Unicorn, Decacorn, dan Heterocorn adalah gelar yang digunakan untuk menggambarkan perusahaan rintisan yang memiliki nilai valuasi tertentu. Unicorn adalah perusahaan rintisan yang memiliki nilai valuasi lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Decacorn adalah perusahaan rintisan yang memiliki nilai valuasi lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar dengan 140 triliun. Heterocorn merupakan rintisan yang memiliki nilai valuasi lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.400 triliun. Contoh perusahaan yang memiliki status unicorn di Indonesia adalah Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, dan OVO. Contoh perusahaan yang memiliki status decacorn adalah Spex, Wigworld, Uber, Didi, dan Gojek Indonesia. Contoh perusahaan yang memiliki status heterocorn adalah Microsoft, Facebook, Apple, Google, dan Cisco. Sumber pendapatan startup. Pertama, dana dan investor. Dana ini digunakan untuk membuat iklan dan berbagai hal yang untuk menjaring konsumen startup dengan baik. Kedua, bootstrapping. Ini adalah suatu cara membangun sebuah startup dengan dana sendiri alias mandiri tanpa investor. Ketiga, penjualan produk atau jasa. Ada yang melakukan penjualan dengan model affiliate, keagenan, reseller, dan dropship. Penawaran fitur premium kepada pelanggan seperti yang ada pada e-commerce, di mana konsumen harus membayar iklan. Startup bisa menawarkan kepada seller untuk mengiklankan produknya di halaman depan e-commerce. Adapun e-commerce adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik, terutama internet. Ini termasuk sebagai model bisnis seperti business to business atau R2B, business to customer, B2C, customer to customer, C2C, dan customer to business, C2B. E-commerce dapat berupa marketplace atau situs belanja online, di mana pihak penjual menjual produk atau layanan kepada pembeli secara melalui internet. Contoh e-commerce yang populer di Indonesia adalah Lazada, Blibli, dan Shopee. Jenis-jenis e-commerce. Business to business atau B2B. Jenis e-commerce seperti ini dilakukan antara produsen atau perusahaan dengan perusahaan, sementara pemesanan atau pembelian produk antar perusahaan tidak pernah mengalami keterlambatan atau kekurangan. Contohnya Indo-Trending, Indonetwork.com, dan lain-lain. Kedua, business to customer, B2C. Jenis bisnis ini
sangat umum dilakukan oleh banyak pelaku bisnis, baik pemula maupun UMKM, sebab perusahaan langsung menjual produk kepada konsumen. Proses transaksi akan berlangsung dengan cepat dan bahkan harga produk bisa berada di bawah pasar. Contohnya adalah Shopee, Lazada, Tokopedia, maupun Blibli. Ketiga, customer to business, C2B. Ini adalah jenis yang berbeda dibandingkan dengan B2C. Jenis ini mempertemukan antara konsumen dengan perusahaan atau pembisnis. Biasanya pembisnis secara mencari produk yang telah dimiliki oleh konsumen. Jika berminat, biasanya pembisnis akan memberi harga yang layak kepada konsumen. Contoh e-commerce yang sering menggunakan adalah Freelance dan Lens. Dari situ, konsumen akan mendapatkan uang yang layak dari perusahaan. Keempat, customer to customer atau C2C. E-commerce seperti ini sangat marak, bahkan populer di kalangan pelaku bisnis. Biasanya, mereka saling bertemu antar konsumen, baik itu dunia digital maupun di dunia offline. Untuk di dunia offline, mereka bertemu karena metode pembayaran yang diinginkan adalah COD, berupa beberapa contoh e-commerce yang biasa digunakan antara lain adalah Bukalapak dan OLX. Sekian penjelasan saya mengenai startup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.